Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Cikancana, Bapak Y. Kusmarwan SPD, beserta rekan Bapak Ibu Guru SD Negeri Cikancana, Cidaun, Cianjur. Baiklah, perkenalkan nama saya Inar Nuryanti, CGP Angkatan 9, Kecamatan Cidaun, Cianjur, yang alhamdulillah pada hari ini akan berbagi praktik baik dengan rekan sejawat SD Negeri Cikancana. Aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif yang dilaksanakan di SD Negeri Cikancana. Sebelum pada materi selanjutnya, saya memberikan pertanyaan pemantik. Saya hanya ingin minta jawaban setuju atau tidak. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Apakah Bapak dan Ibu setuju dengan pernyataan ini? Iya. Pada pertanyaan pemantik ini, terutama pada budaya positif yang ada di sekolah. Hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Dari pernyataan tersebut, ini sebelum pada materi ya Pak, Bu. Ini pada pemahaman Ibu Bapak sekarang. Pada pernyataan ini, apakah Bapak Ibu setuju atau tidak? Tadi Pak Iman bilang setuju, Pak KS bilang belum setuju. Iya, terima kasih. Ini belum saya jawab. Nanti pada materi akan kita lihat. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Semuanya setuju, alhamdulillah setuju. Yang ketiga, memberikan hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak, Pak, Bu? Oh, sangat setuju. Yang pertama, Bapak Ibu setuju. Yang kedua setuju. Yang ketiga lebih setuju. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Ya, semuanya sangat setuju pemberian hadiah. Tapi nanti pada materi kita akan lihat apakah itu hal baik atau hal tidak baik atau setengah-setengah. Ya, baiklah pada materi selanjutnya. Topik pada hari ini yaitu budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ketiga, keyakinan kelas atau sekolah. 4, motivasi perilaku manusia. Kelima, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya, restitusi. 5, posisi kontrol guru. Yang terakhir, restitusi segitiga restitusi. Dari semua topik ini, apa yang Bapak Ibu paling, ini pilihannya paling disenangi atau paling disukai ya? Silahkan Bapak Ibu memilih topik yang mana yang paling Bapak Ibu inginkan. Yang paling disenangi. Boleh, diinginkan disenangi. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Ada 5 ya, motivasi perilaku manusia itu. Nanti akan ada pada materi. Pak Iman memilih motivasi perilaku manusia. Bu Ai atau yang lainnya? Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas.
kebutuhan dasar manusia. Pak Dedi memilih kebutuhan dasar manusia. Disiplin positif dan nilai Bu Ainaliati disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Semuanya, yang lainnya, saya mau ikut yang lain. Sudah? Dijus. Udah apa segitu? Ya baiklah, untuk pada materi selanjutnya. Oke, saya ada pertanyaan. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang budaya positif sesuai pemahaman Bapak Ibu? Apa sih budaya positif yang ada di sekolah? budaya positif buat guru atau buat anak didik kita? Buat anak didik kita. Yang pertama adalah budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan anak yang berbuat positif untuk memberi contoh kepada teman-teman yang lainnya. Terima kasih Bu Ani Maliati. Menurut Bu Ani yang budaya positif pada peserta didik yang lain ada yang mau menambahkan? Budaya yang harus dikembangkan atau menjadi kebiasaan anak contohnya seperti dari mulai kebersihan itu salah satu budaya positif yang harus berkelanjutan atau dikembangkan oleh anak. Kemudian perilaku yang lainnya masih termasuk itu budaya positif di kelas maupun di lingkungan sekolah. Ya baiklah, terima kasih Pak Dedi. Budaya positif yaitu kebiasaan yang baik menurut Pak Dedi. Baiklah, kita lihat. Oke. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bernalar kritis, penuh hormat, dan memiliki bertanggung jawab sesuai dengan P3. Tadi sudah tergores ya, alhamdulillah. Budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai. Dari nilai-nilai yang bagaimana? Apakah yang positif atau yang negatif? Positif, Bu. Yang positif, iya. Yang positif itu contohnya seperti apa? Ya, yang baik itu contoh konkretnya seperti apa gitu? Siswa dibiasakan untuk membuang sampah ke tempatnya. Iya. Sudah biasa. Lebih ke tata tertib, terus buang sampah pada tempatnya, datang tepat waktu. Belajar, berdoa sebelum belajar. Iya, baik. Iya, terima kasih semuanya sudah mulai ada cahaya untuk pada budaya positif. Baiklah, pada materi selanjutnya yaitu untuk merubah paradigma baru. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, menyenangkan, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, bertanggung jawab, disiplin. Sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap murid. Itu merubah paradigma yang lama. Selanjutnya, makna disiplin. Menurut pemahaman Ibu dulu, disiplin itu apa sih, Ibu, Bapak? Taat aturan. Taat aturan.
mentaati peraturan. Intinya pada peraturan. Baik. Makna disiplin yaitu adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai, seperti yang tadi nilai-nilai kebaikan. Terus nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Ya. Kemudian disiplin positif ya sudah. Ya. Tadi ada kata merdeka. Anak siswa yang merdeka. Apa sih merdeka? Menurut pemahaman kita aja, jangan takut, Pak, Bu. Bebas dari kekerasan dan Bebas. Bebas terbatas. Bebas terbatas. Tidak terikat. Tidak terikat. Terikat dengan apa, Pak? yang positif itu bebas. Kelihatannya bebas. Bebas pada kegiatan yang positif. Luar biasa pemahaman Bapak Ibu. Baik. Ya, menurut KHD, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap buat memerintah diri sendiri. Tidak harus diperintah, tapi cakap buat memerintah diri sendiri. Oke, baiklah. Bapak, Ibu, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Sekarang coba Bapak Ibu bayangkan. Bapak Ibu tangan kanan dilihat, dibayangkan ada barang berharga yang Bapak Ibu punya di kepal. Terus ada teman Bapak Ibu yang ingin membuka kepala itu, baik dengan cara paksa, menggeliti, memberi ya diolok, boleh, atau dengan memukul, coba buka, diancam, ya dipaksa. Apakah Bapak Ibu akan membuka itu kepala? Bapak Ibu kan kalau mau menutup tangan pasti ada alasannya. Kenapa menutup tangannya tidak dibuka? Takut direbut. Takut direbut. Iya, takut hilang. Karena yang ada di kepalanya itu benda paling berharga, yang paling Bapak Ibu sayang. Takut direbut saja. Tapi mungkin nggak untuk dibuka? Mungkin. Kalau apa kalau mungkin Kalau dibuka? ada jaminan. Ada jaminan. Kalau ada jaminan. Tidak akan direbut. Jadi mengepalnya tangan Bapak Ibu Bapak dibuka atau dikepalkan dengan adanya ancaman, rayuan, buka tangannya nanti saya kasih uang 10.000. Tapi Bapak mengatakan Bapak Ibu tidak akan membuka karena ada barang berharga. Baik. Coba kenapa ya barang berharga itu berarti sama Bapak Ibu Bapak sehingga tidak mau membuka kepalan tangan. Bapak mau membuka kepalan tangan dengan ada jaminan atau komitmen. Bapak Ibu mau membuka tangan dan mengepalkan, dari mana itu perasaan ingin membuka, ingin mengepal? Dari diri Bapak kan, kalau hati Bapak mengatakan, buka dikasih, ini ada orangnya baik, gak mungkin dicuri. Iya, tetapi kalau dengan komitmen, Bapak langsung boom. Walaupun itu yang di dalam kepala barang berharga. Jadi sesungguhnya yang memegang kendali atau kontrol
untuk membuka dan menutup tangan Bapak Ibu adalah diri kita sendiri. Kalau tidak mau dikepel. Ternyata Bapak Ibu sudah paham. Baik, selanjutnya. Ya, boleh. Secara bahasa nilai itu apa? Secara bahasa nilai itu ada, apakah bentuk huruf atau bentuk angka hasilnya itu apa? Terus dikaitkan nilai, ya, nilai apakah sama dengan harga? Apakah sama atau tidak sama harga? Contoh yang tadi dikatakan tangan di kepal. Yang paling tepat adalah di kepalan Bapak Ibu itu ada barang yang bernilai atau ada barang yang berharga. Barang atau nilai dan harga, apakah ada kesamaan atau beda? Tidak. Jadi beda itu beda. Ada nilai jual atau harga jual? Nilai jual. Nilai jual. Jadi nilai dan harga bedanya? Ya, terima kasih. Bangga, buat yang lain mungkin akan menjelaskan tentang nilai dan harga. Ya. Menurut pendapat saya, nilai adalah hasil dari evaluasi terhadap sesuatu secara kualitas. Kalau nilai ya kualitas, nilai itu nilai bentuk kualitas. Kalau dirangkap nilai itu angka. Iya, angka. Kalau secara kualitas ataupun kombinasi keduanya bisa, nilai itu bisa kombinasi keduanya bisa. Nilai itu, jadi nilai itu mencakup lebih luas daripada harga gitu. Nilai harga diri gitu. Kalau harga itu biasanya ke nominal. Kalau harga itu biasa ke nominal ke barang. Kalau harga itu, kalau nilai itu ya jadi bisa konkret lah. Konkret bisa abstrak. Jadi itu nilai. Perbedaan tidak. Ya, itu sama jawabannya. Kalau menurut saya ini perbedaan. Mengenai nilai dan harga, tapi mungkin saya akan memberikan penjelasan gitu ya. Mungkin dari perbedaannya aja. Mengenai nilai itu berkaitan dengan manfaat atau kepuasan yang diberikan oleh suatu barang atau jasa yang bersifat subjektif. Kalau harga mungkin itu berupa jumlah uang yang harus dibayar untuk memperoleh barang atau jasa. Mungkin itu. Makasih. Iya, terima kasih. Berbagi praktik amat baik ya antar bersama rekan sejawat antara nilai dan harga. Nilai lebih subjektif ya, untuk kepuasan, harga berupa nominal uang. Ya, baiklah untuk selanjutnya terima kasih kepada Pak KS, Pak Iman, sama Bu Eni. Jadi pemahaman kita lebih luas lagi. Terima kasih Bapak Ibu. Kemudian untuk teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Betul atau tidak? Guru mengontrol murid. Ya. Ilusi guru mengontrol murid. Betul atau tidak?
glaser pendapat. Jadi ilusi guru mengontrol murid seolah-olah guru yang mengontrol murid. Tadi ada yang mengatakan betul. Sesungguhnya tidak. Guru tidak bisa mengontrol murid. Yang mengontrol murid dirinya sendiri. Contohnya, guru memberikan PR. Ada sebagian siswa yang tidak mengerjakan. Yang tidak mengerjakan itu kan kontrol dirinya tidak ada, karena nggak ngerjain PR juga, nggak apa-apa gitu. Terus yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Betul atau tidak? Mengibaratkan taksiran, iya, ilusi itu. Yang kemudian, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan seperti memberikan hadiah kepada anak, apakah itu efektif dan bermanfaat? Masih bingung ya Pak, Bu? Mudah-mudahan setelah kegiatan ini tidak bingung lagi. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memasak. Tidak, karena alasannya, kenapa orang dewasa tidak memiliki hak mengontrol, hak untuk memasak? Sebab segala sesuatu apabila ingin menerapkan, misalkan menerapkan disiplin, kalau dipaksa itu kan efeknya jelas tidak baik. Jadi seolah-olah dia taat di saat ada kita, tapi kita harus menumbuhkan kesadaran sendiri, baru itu berhasil. Iya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memasak itu tidak benar, karena segala sesuatu itu ada kontrol pada diri kita sendiri. Baik, untuk selanjutnya, ya, perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi menurut teori kontrol itu tidak, karena kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Menurut stimulus respon, kita bisa mengubah orang agar berpandangan sama, jadi memaksa orang lain untuk berpandangan sama dengan kita. Tetapi menurut teori kontrol tidak, seharusnya kita bisa memahami pandangan orang lain. Itu mungkin sudah dipahami ya. Yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan menurut stimulus respon. Tetapi menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Walaupun perilaku tersebut tidak baik, pasti ada alasannya. Ya. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Itu menurut stimulus respon. Jadi berharap orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Jadi tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Diri kita yang bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, yang kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ada bujukan. Tetapi menurut teori kontrol
konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Tadi teori stimulus respon bukan yang gagal. Untuk teori berkolaborasi, jadi kita dengan orang lain berkolaborasi. Terakhir, model berpikir menang kalah. Kalau menurut stimulus respon, ada menang, ada kalah, ada baik, ada buruk. Tetapi menurut teori kontrol, model berpikir menang-menang. Jadi antara si A dan si B tidak ada kalah, tidak ada menang. Jadi menang sama, kedudukannya sama. Kalau menurut stimulus respon itu ada yang menang, ada yang kalah, ada yang baik, ada yang buruk. Tapi menurut teori kontrol itu tidak ada, sama kedudukannya. Kalau menang, kalau baik. Iya. Sampai di situ mungkin ada yang berbagi pengalaman yang tadi stimulus respon dan teori kontrol. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Baik, untuk nilai-nilai kebajikan. Untuk nilai-nilai kebajikan pada kita lebih terarah pada profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah mengetahuinya. Isi profil pelajar Pancasila ada berapa Pak Bu? Ada 6 yang setiap hari Jumat kita nyanyikan bersama-sama. Profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri dan kreatif. Ya, itu untuk nilai-nilai kebajikan yang mulai kita terapkan di sekolah. Bapak Ibu, nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila ini apa yang sudah sedang diterapkan di kelas Bapak Ibu. Kita mungkin pada nomor 1 yaitu beriman bertakwa ya, khususnya untuk kelas saya mulai dengan menghafalkan surat-surat pendek Asmaul Husna dan Duha. Terus bergotong royong, bersih-bersih ya, gotong royong mungkin dari 2, insya Allah untuk kedepannya. Mandiri sudah ada, kemandirian anak-anak didik kita. Tinggal 3 lagi yaitu kreatif, berkebinekaan global. 2 lagi ya, kita harus menerapkan profil pelajar Pancasila di sekolah kita. Mudah-mudahan dengan kita berkolaborasi, saling mendukung dan saling menguatkan, kita melaksanakan 6 dari profil pelajar Pancasila. Next. Ya, teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri. Jangan anak dulu, Bapak Ibu dulu ya. Ketidaknyamanan atau hukuman ya, betul sekali. Contohnya, Bapak Ibu tidak hadir ke sekolah takut sertinya dipotong, itu betul Bu, Pak? Karena ketidaknyamanan atau hukuman. Karena Ibu tidak datang ke sekolah, maka sertinya dipotong. Itu berarti masih motivasi dari luar karena takut. Yang kedua, imbalan dari orang lain. Contohnya, Bapak Ibu datang ke sekolah paling pagi karena ingin imbalan dari Bapak Kepala Sekolah, yaitu dengan nilai yang paling bagus. Untuk kita dulu ya Pak Bu. Dan untuk yang ketiga,
untuk menghargai diri sendiri. Bapak Ibu datang ke sekolah pagi-pagi sebelum anak siswa kita datang, sudah datang. Ibu bapak, dalam diri ibu bapak itu mau datang pagi-pagi dengan rasa tanggung jawab yang berasal dari bapak, diri bapak ibu, bukan karena takut servis saya dipotong, takut Pak KS nanti nggak memberikan nilai bagus, atau nanti pada hari Senin Pak KS mengumumkan guru yang datang paling pagi diberi hadiah. Itu nomor 1 dan nomor 2 itu motivasi yang berasal dari luar. Kalau untuk yang ketiga ya untuk menghargai diri sendiri itu dari dalam, jadi kesadaran bapak ibu ya, dengan rasa tanggung jawab. Ya, alhamdulillah ibu bapak sudah memilih nomor 3 besok ke sekolah pas subuh-subuh. Tapi jangan berharap double amplop dari Pak KS ya datangnya. Ya baiklah, untuk selanjutnya nilai-nilai kebajikan yang Bapak Ibu tanamkan pada murid-murid di sekolah ya sudah ya, untuk pada mengacu pada profil pelajar Pancasila, tinggal kita membenahi. Selanjutnya untuk kata melihat bagan ya Pak. Bila kita melihat bagan berikut, kata disiplin tanpa tambahan positif. Jadi kata disiplinnya tanpa tambahan positif di belakangnya. Sesungguhnya sudah merupakan identitas sukses dan hukuman merupakan identitas gagal. Disiplin yang sudah bermakna positif terbagi dua bagian, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Ini Pak, kelihatan tidak Pak? Lebar. Untuk identitas gagal itu berupa hukuman, dan identitas sukses yaitu konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana ya Pak Bu, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik atau kata-kata kasar. Kalau konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati, konsekuensi dibuat oleh pihak guru. Dan yang ketiga, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Untuk yang di depan karena tidak terlihat terpaksa saya membacakan. Baiklah, untuk selanjutnya saya punya pertanyaan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi" karena anak tersebut terlambat ke sekolah. Apakah itu termasuk hukuman, konsekuensi? Mencatat 100 kali dalam buku "saya tidak akan terlambat lagi" termasuk hukuman. Baik, kita ya baiklah, hukuman ya betul, itu termasuk hukuman. Kemudian kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, apakah hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi itu kan harus tertonton terlebih dahulu. Bila seandainya
Baik, kita dilihat kepada orang hukuman, betul sekali. Ternyata Bapak sudah memahami antara hukuman dan konsekuensi. Kemudian, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, apakah hukuman atau konsekuensi? Menggantikan kertas. Temannya kan sedang mengerjakan tugas, lalu dicoret-coret, terus disuruh mengganti kertasnya. Berarti itu baik, betul sekali. Ternyata hebat-hebat. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi apa hukuman? Karena ini dalam pelajaran PJOK sudah mempunyai kesepakatan dengan gurunya jika terlambat lari. Coba kita lihat. Alhamdulillah, betul sekali. Pintar. Oke, baiklah. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Nah, kata Bapak Ibu, penghargaan atau pemberian hadiah kepada siswa itu sangat baik. Menurut Bapak itu sangat baik ya, tetapi menurut ini dihukum oleh penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Contoh, jadi bilang anak itu belajar karena mendapat penghargaan, awalnya ingin mendapat nilai bagus atau untuk menerapkan pada dirinya sendiri, tetapi belum ada iming-iming hadiah, itu kan jadi dikesampingkan. Jangka pendeknya sudah dihukum, jangka panjangnya sudah dihukum karena berharap terus, anak berharap. Bagaimana dalam setahun ini anak berharap dapat hadiah yang dalam pikirannya cuma ada hadiah, tidak untuk belajar, ya motivasinya untuk mendapatkan hadiah. Iya. Terus maju untuk hadiah. Maju untuk hadiah. Ya. Konsekuensi guru obor. Ingin maju untuk hadiah. Ya, karena motivasi dirinya hanya untuk mendapatkan hadiah saja. Iya, baik. Untuk kemudian yaitu penghargaan, yaitu mengurangi motivasi diri. Jadi si anak itu motivasi diri dari dalam dirinya tidak untuk belajar untuk lebih baik lagi, tetapi berpikirnya pada untuk mendapatkan hadiah. Berarti hadiah itu baik, tidak bu. Ya. Untuk ini mungkin kalau diberi hadiah itu yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Kalau jeleknya nantinya anak itu cuma mau belajar hanya untuk dapat hadiah. Itu jeleknya itu. Kalau tadi semangat jadi apa? Jadi nantinya anak jadi bisa. Berburu hadiah. Ya, berburu hadiah. Berbagi berbagi ilmu. Memang betul Ibu Eni, jadi ada kaitan positif dan negatif, memang betul. Nah, kalau berkaitan kalau belajar ada konsekuensi, ada iming-iming hadiah, jadi si anak atau siswa itu mau belajar dikarenakan ada hadiah. Jadi yang dikejarnya betul kata Pak Imam, hadiahnya. Nah, jadi sifatnya ketergantungan. Nah, jika minum obat dulu lah. Nah, ketergantungan. Disuruh membuat tugas, pegang tidak diiming-iming hadiah, tidak membuat. Nah, jadi itu pemahaman kami untuk hadiah itu
harus ditempatkan pada tempatnya gitu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi pemberian hadiah itu pada waktu-waktu yang dibutuhkan saja, tidak untuk selamanya ya Bu Pak. Ya, baik. Untuk selanjutnya tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ada yang menjelaskannya. Mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Mungkin kalau pelaturan itu sesuatu yang sudah tertulis yang harus dilakukan, tapi keyakinan itu sudah yakin ada, kebiasaannya sudah ada gitu, sudah yakin. Kalau pelaturan mah sesuatu yang tertulis mungkin. Harus dilakukan. Terima kasih. Jadi peraturannya dibuat oleh guru untuk satu arah, mungkin ya. Dibuat oleh guru, datang tepat waktu, jangan terlambat. Peraturan menjadi jangan terlambat. Kalau kayak dirubah untuk keyakinan mungkin datang tepat waktu. Jadi peraturan yaitu biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Tetapi untuk keyakinan dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan anak. Ya, baik. Sekarang saya ada contoh. Jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Itulah, apakah itu peraturan atau keyakinan? Peraturan. Baik, kata ibu itu peraturan. Memang betul, awalnya kita memakai helm pada peraturan karena takut ditilang, takut bertemu dengan polisi. Tetapi lama kelamaan itu menjadi keyakinan dengan memakai helm untuk menjaga keselamatan. Iya, baik. Nomor 2, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Apakah itu peraturan atau keyakinan? Benar, itu keyakinan Bapak Ibu. Musim pandemi itu peraturan. Tapi sekarang menjadi keyakinan. Iya. Baik, pada awalnya memakai masker itu adalah peraturan karena masuk bank tidak boleh tidak memakai masker. Tetapi lama-kelamaan menjadi keyakinan untuk menjaga kesehatan. Baik, terima kasih. Ternyata guru-guru hebat. Baik, untuk budaya positif yang berawal dari peraturan menjadi keyakinan dan menjadi lingkungan positif. Awalnya jadi dari peraturan dan kemudian menjadi keyakinan kita dan menjadi lingkungan positif dan akhirnya menjadi budaya positif. Baik. Nah, untuk peraturan kelas ini ya menjadi keyakinan kelas. Yang pertama, selalu kembalikan buku pada tempatnya. Untuk keyakinan kelas dirubah. Untuk peraturan itu kalimatnya negatif, jangan, awas. Seperti peraturan di kelas, dilarang membawa senjata tajam. Terus jangan makan di kelas, jangan membuang sampah sembarangan. Untuk pada keyakinan kelas, kalimat yang negatif berubah jadi positif, seperti jangan buang sampah sembarangan, jagalah kebersihan, buanglah sampah pada tempatnya. Semuanya sudah memahami untuk peraturan dan
keyakinan. Untuk peraturan dan keyakinan kelas, mungkin dari saat ini boleh mulai membuat dari tiap-tiap kelas, karena tiap kelas berbeda peraturan dan keyakinannya. Dan untuk keyakinan, peraturan kelas yang berubah pada keyakinan kelas, tidak boleh banyak-banyak Bapak Ibu untuk siswa. Yang pertama, untuk peraturan siswa dipersilakan untuk menulis peraturan yang diinginkan di kelas. Untuk saat ini mungkin Bapak Ibu sudah membuat peraturan kelas dan keyakinan. Sudah, alhamdulillah. Mungkin untuk merubah cara yang lebih baiknya boleh, Bu. Nanti disepakati dengan anak-anak kita. Baik, kepada tayangan video 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup berupa makan, minum, dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, yaitu dari orang-orang yang menyayanginya. Kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang, mencari kesenangan untuk bermain dan berkawan. Yang keempat, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Dan yang terakhir yaitu kebebasan, kebutuhan akan pilihan akan kemandirian. Baiklah, untuk mencoba apakah kita sudah memahaminya 5 dasar kebutuhan manusia. Ada pertanyaan, yaitu kebutuhan dasar apa yang Bapak Ibu inginkan saat ini, yang terbersit di pikiran Bapak Ibu saat ini, ingin apa? Ingin banyak uang. Terus pasti semua orang berbeda-beda. Untuk saat ini yang terbersit di pikiran Bapak Ibu saat ini sedang duduk melihat ke layar, yang diinginkan Ibu Bapak saat ini ingin apa? Ingin sehat, ingin banyak uang. Pasti semua individu beda-beda, yang ingin makan, dia ingin makan. Oh, ingin pergi ke pantai, iya Bu. Ini ada contoh, Bimo seorang anak PKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai kendaraan. Tingkahnya membuat Ibu Guru Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Terus identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi Bimo. Jika respon Bimo seperti ini, aku senang main kejar-kejaran dengan Ibu Guru, seru. Itu termasuk pada kebutuhan apa? Kesenangan, baik, kita buktikan. Kesenangan, ya betul sekali. Pinter. Kemudian, Dinda seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengaku pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, Ibu Guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Itu termasuk pada kebutuhan dasar apa? Kebutuhan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, atau kesenangan? Kebebasan. Ya, buktikan ya. Betul sekali. Kemudian selanjutnya, tahun ini Dimas sudah berusia 17 tahun. Dia senang sekali ketika ayahnya mulai
lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas apa yang membuat dia ingin menyetir mobil, ketika jawaban Dimas adalah seperti ini. Kebutuhan apa yang diinginkan Dimas? Dia bisa jalan-jalan, naik mobil sama teman-teman. Selama apakah betul? Kan? Dia bisa jalan-jalan, naik mobil sama teman-temanku. Kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Iya. Iya, betul. Ya, baiklah, untuk materi selanjutnya 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol antara lain: 1 pendukung, 2 pembuat merasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau dan manajer. Ada video, tetapi karena ada gangguan tentang anak sekolah ya, tentang kelima kontrol. Posisi kontrol kita ya Pak. Ini posisi kontrol penghukum pada siswa. Ya, ini posisi penghukum, suaranya mengarbit, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang ya Bapak Ibu. Hukuman verbal atau fisik itu menyuruh lari 2 kali lapangan karena membantah menjadi 5 kali. Ini tidak baik untuk siswa karena siswa akan menjadi pendendam. Yang kedua, posisi merasa bersalah.
Ini posisi perempuan merasa bersalah. Suaranya cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan siswa. Yang seolah-olah begitu menderita karena anak tersebut. Yang ketiga, posisi teman. Guru memposisikan dirinya sebagai teman. Posisi teman ini guru akan ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Tetapi kalau posisi guru sebagai teman, kadang-kadang anak merasa ketergantungan kepada guru tersebut, hanya patuh kepada guru yang dianggap temannya itu. Mungkin pada guru lain bisa membantah. Posisi guru sebagai pemantau. Untuk posisi pemantau, seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau ataupun menggunakan suara tinggi. Dan yang terakhir yaitu posisi
Guru memposisikan dirinya sebagai manajer. Yang terakhir yaitu posisi manajer. Suaranya manajer netral, tidak emosional, tidak terlawan, dan tidak bernada tinggi. Guru akan terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna. Alhamdulillah kita telah melihat video 5 posisi kontrol guru. Baik, 5 posisi kontrol guru yaitu identitas gagal yaitu sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah. Identitas berhasil yaitu sukses, yaitu memposisikan sebagai teman dan pemantau. Identitas berhasil sukses kontrol diri yaitu sebagai manajer. Apakah Bapak Ibu saat ini berada posisi yang mana? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat orang merasa bersalah? Sebagai teman? Atau sebagai pemantau? Atau sebagai manajer? Posisi Ibu Bapak Guru saat ini memposisikan diri dalam posisi kontrol. Kalau saya pertama memposisikan diri sebagai penghukum, karena setiap anak bersalah saya suruh lari. Kalau Bapak Ibu berada di posisi yang mana? Oh, jadi pemantau. Jadi menghitung dan mengukur. Memonitor. Oh, pilih jadi. Oh, dikira sekarang Bapak sebagai pemantau. Tapi rata-rata Bapak Ibu Guru menjadi penghukum dan pemantau, kadang-kadang sebagai teman. Sebagai teman itu Bapak Ibu anak ketergantungan pada guru tersebut. Ya, baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan, siapa yang mengatakan
membuat ada pek Pak, membuat rasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, apakah itu sebagai penghukum, teman, membuat rasa bersalah. Mana yang dipilih membuat bersalah atau penghukum? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kontrol, kemudian ayolah lakukan demi ibu. Ayo lakukan demi ibu. Nanti ibu dimarahin oleh kepala sekolah. Penghukum, pemantau, merasa bersalah, manajer, teman. Ayo lakukan demi ibu. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan cerminan hari ini? Itu penghukum, merasa bersalah, teman, pemantau, bisa jadi. Iya. Baik, sekarang bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, coba lihat manajer yang sama. Baik, betul sekali. Baiklah, untuk selanjutnya kamu selalu yang paling terakhir. Kamu selalu paling terakhir. Apa penghukum? Merasa bersalah? Kemudian teman? Ya, baik. Sebagai penghukum. Baiklah, untuk materi yang terakhir, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Tahapan restitusi yaitu ada 9 ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, untuk memperbaiki hubungan, untuk tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengabaikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di sini sedikitnya restitusi tahapannya itu menstabilkan identitas, mendeteksi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Seperti kemarin saya membuat video restitusi pada anak yang suka mencoret-coret wajah temannya. Untuk menstabilkan identitas, guru berkata bahwa salah itu di hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Yang kemudian untuk validasi kebutuhan, guru bertanya kepada anak, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan. Dalam validasi kebutuhan, guru menanyakan alasannya kenapa anak tersebut membuat kesalahan. Kemudian untuk menanyakan keyakinan, guru bertanya kepada anak keyakinan kelas apa yang dia langgar, dan pada menanyakan keyakinan, guru memberikan pertanyaan kepada anak hal apa yang bisa untuk menyelesaikan kejadian yang dia lakukan. Bapak Ibu guru, pada saat ini posisi
kondisi yang selama ini dilakukan apakah sudah benar pada restitusi atau hanya menyalahkan siswa. Untuk pada restitusi ini guru diharapkan pada kegiatan ketiga pada restitusi ini yaitu menstabilkan identitas pada anak itu dipanggil anaknya, yang kedua validasi kebutuhan memvalidasi kebutuhan anak itu mengapa anak tersebut berbuat begitu, dan yang terakhir menanyakan keyakinan yaitu keyakinan yang mereka langgar di kelas. Mungkin materinya sudah keluar, terima kasih. Ya, alhamdulillah pada hari ini telah selesai penyebaran budaya positif di sekolah kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa saling berkolaborasi dengan rekan sejawat dan budaya positif bisa dilaksanakan di sekolah kita. Mungkin akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.